Kaisar Naga Abadi Chapter 2511 Bahasa Indonesia. Bab 2511, Bab 2511 menekan Kaisar Surgawi Puncak. Akan tetapi, pada tahap ini, teknik misterius tujuh dewa tidak dapat lagi dikembangkan. Meskipun masih ada tingkat ketujuh pada teknik misterius tujuh dewa, hanya ada 4 kata untuk itu. 10.000 yuan kembali menjadi 1. Ini adalah isi lengkap dari tahap ketujuh dari teknik misterius tujuh dewa. Lu Ming bingung. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Raksasa magma itu muncul lagi. Bocah, kau sudah bersembunyi begitu lama dan akhirnya berani menunjukkan dirimu. Datang dan terima pukulanku. Bahkan sebelum magma mencapai dirinya, dia sudah melancarkan pukulan. Sebuah tinju besar yang terbuat dari lava menghantam Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Jika hal ini terjadi saat Lu Ming baru saja tiba di pulau itu, dia tidak akan mampu menahan pukulan itu dan akan terluka. Tapi sekarang, ledakan, otot Lu Ming bergetar dan dia melontarkan pukulan ke udara. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan jalan dominasi dalam pukulan ini. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Dengan satu pukulan, kekosongan itu langsung tertusuk, memperlihatkan kekosongan yang gelap gulita. Badai kekosongan yang tak berujung mengembun menjadi kekuatan tinju dan meledak ke arah tinju magma. Ledakan, serangan mereka bertabrakan satu sama lain dan seluruh pulau berguncang. Lalu mereka menghilang berpasangan. Hahaha, nak, sepertinya kamu sudah berhasil. Ayo, ayo, bermainlah denganku. Raksasa magma itu tertawa dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan langkah besar. Hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan. Kilatan mengerikan melintas di mata Lu Ming. Otot dan tulangnya bergetar. Tubuhnya menembus angkasa dan muncul di depan raksasa magma. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Raksasa magma itu juga dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Ia menggerakkan tubuhnya dan melemparkan tinju magma ke arah Lu Ming. Keduanya terlibat pertarungan sengit dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Haha, lumayan, nak. Kau boleh bertarung denganku sekarang. Namun, kau masih belum cukup kuat untuk mengalahkanku. Raksasa magma itu menyeringai. Lalu tambahkan sedikit lagi. Aku baru saja meregangkan otot dan tulangku. Lu Ming mencibir. Dia memang baru saja meregangkan otot dan tulangnya. Tubuh fisiknya baru saja mengalami terobosan, dan kekuatannya telah meroket. Dia perlu membiasakan diri, jadi dia tidak menggunakan kekuatan jalur dominasi sekarang. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Sekarang, dia kurang lebih sudah beradaptasi. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming semakin kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya ungu emas. Dengan penambahan Dao Dominator, kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi meningkat pesat. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kekuatan fisiknya, itu sudah cukup untuk menekan raksasa magma. Ledakan, ledakan, Lu Ming mulai menyerang lagi. Cahaya tinju ungu emas menerobos udara dan menghancurkan serangan raksasa magma dalam sekejap, memaksanya mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada raksasa magma itu. Dada raksasa magma itu meledak, meninggalkan lubang besar yang transparan dari depan dan belakang. Namun, raksasa lava itu tampaknya terbuat dari lava, dan pulih dalam sekejap mata. Lumayan, nak, kamu menang, raksasa magma berteriak. Lagi, kita belum selesai. Lanjutkan, Lu Ming berteriak dan terus menyerang. Lu Ming telah dipukuli oleh raksasa lava beberapa kali sebelumnya dan dia benar-benar marah. Dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak membalas budi. Nes, nak, aku sudah membiarkanmu menang, dan kau masih saja bertarung. Ah! Raksasa lava itu berteriak dan dipukul di wajahnya oleh Lu Ming. Separuh wajahnya meledak, tetapi ia pulih dalam sekejap. Namun, Lu Ming kembali menendang perut raksasa lava itu, membuatnya terpental. Lu Ming melangkah maju dan mengejarnya, lalu terus menyerang. Kamu tidak tahu malu. Kamu masih menyerang, hentikan, Nes. Raksasa lava itu terus berteriak. Namun, vitalitasnya terlalu kuat.
Ia dihantam oleh serangan terus-menerus Lu Ming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Akan tetapi, dia masih merasakan sakit setelah dipukul, jadi dia terus berteriak. Lu Ming baru berhenti setelah dipukul puluhan kali. Pada saat ini, raksasa magma menatap Lu Ming dengan tatapan penuh kebencian. Rasanya seperti seorang gadis muda di masa jayanya yang telah dipermalukan oleh seorang penjahat. Kecil dan pendendam, raksasa magma bergumam, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Lu Ming membelalakkan matanya, "Tidak banyak, kau sudah lulus, pergi ke pulau berikutnya." Raksasa magma itu berbalik dan berlari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming tersenyum, kekuatannya saat ini akhirnya berada di puncak alam surga, alam dewa jahat. Tanpa kuali 9 naga surgawi, dia dapat menekan kaisar surgawi puncak dengan kekuatannya sendiri. Di alam surga dan alam dewa jahat saat ini, selain dari para ahli yang tak tertandingi yang setengah langkah ke alam dewa bela diri, masih ada dewa bela diri sejati. Dia tidak lagi memiliki lawan. Akan tetapi, di seluruh alam surga dan alam dewa jahat, ada berapa banyak dewa setengah dan dewa bela diri. Dia akhirnya mencapai alam dan eksistensi yang pernah ia kagumi melalui kerja kerasnya. Apa yang ada di pulau berikutnya? Lu Ming melangkah maju dan tiba di ujung pulau lainnya. Benar saja, ia menemukan jembatan terapung yang mengarah ke pulau berikutnya. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke jembatan terapung dan menuju ke pulau berikutnya. Segera, Lu Ming tiba di pulau berikutnya. Pulau ini benar-benar berbeda dari pulau sebelumnya. Pulau ini penuh dengan kehidupan, pepohonan hijau, dan udara yang harum. Lu Ming berjalan-jalan mengelilingi pulau dan tiba di pusatnya. Ada puncak gunung yang besar di sini, dan di kaki gunung itu ada tebing. Itu, mata Lu Ming terbelalak. Dia menemukan ada patung besar di dasar tebing. Patung ini persis sama dengan patung yang pernah dilihat Lu Ming di tanah terkutuk lainnya. Namun, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Terlebih lagi, patung itu juga dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dan itu sangat kuat. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan aura dominator yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, pandangan Lu Ming beralih ke atas dan dia melihat ada sebuah kata besar terukir pada tebing di atas patung itu. Kata, pertempuran, 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 pertempuran. Ketika tatapan Lu Ming tertuju pada kata, pertempuran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kata itu. Suara itu dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Seolah-olah seorang ahli yang tak tertandingi sedang bertempur dalam pertempuran hebat. Saat berikutnya, suara itu menghilang. Namun, kata pertempuran, mulai terdistorsi di mata Lu Ming. Sebuah konsep misterius muncul di benak Lu Ming. Seolah-olah kata, pertempuran, mewakili sumber dari semua pertempuran, kekuatan tempur, dan teknik tempur. Itu sangat mendalam dan tak terduga. Betapa menakjubkan. Ini terlalu menakjubkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming tampaknya memperoleh pemahaman baru tentang berbagai keterampilan tempur dan kemampuan surgawi yang telah ia kembangkan di masa lalu. Tidak buruk untuk bisa mencapai pulau ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2512 Bahasa Indonesia. Bab 2512, Bab 2511 Kata, Pertempuran, Misterius. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Lu Ming, mengejutkannya. Ada seseorang di belakangnya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dengan kultivasinya saat ini dan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia bahkan tidak menyadari kalau ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Punggung Lu Ming dipenuhi keringat dingin. Dia segera berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan sepasang sayap transparan di punggungnya. Dia berdiri tidak jauh dari sana, menatap Lu Ming sambil tersenyum. Mata Lu Ming tampak serius. Kau adalah penjaga pulau ini. Tidak, aku tidak bisa dianggap sebagai penjaga. Pria bersayap transparan itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, benar-benar. Berbicara, mereka adalah para penjaga. Jarinya menunjuk ke arah patung dan kata pertempuran. Itukah Guardian yang sebenarnya? Lu Ming tampak bingung. Tidak buruk.
Aku tahu kau telah memahami Dao kedaulatan. Ujian ini sangat sederhana. Jika kau dapat sepenuhnya memahami kehendak kedaulatan dari patung dalam waktu 100 tahun, serta kata, pertempuran, kau akan lulus. Kata pria bersayap transparan. Bagaimana jika saya tidak memahaminya sepenuhnya dalam 100 tahun? Lu Ming bertanya. Jika kau tidak sepenuhnya memahaminya, aku akan datang dan membunuhmu. Pria bersayap transparan itu tersenyum dan berkata dengan santai. Mata Lu Ming menyipit. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata pihak lain. Pria bersayap transparan ini memberi Lu Ming perasaan yang tak terduga. Ming merasa bahwa dia jelas bukan tandingannya. Orang ini setidaknya setengah dewa, atau bahkan dewa bela diri. Manfaatkan waktu dan pahami dengan benar. Aku akan pergi bersamamu, kata lelaki itu. Ia lalu berbalik dan melangkah, lalu menghilang. Lu Ming tidak dapat menceritakan bagaimana pihak lainnya menghilang. Astaga, mengambil napas dalam-dalam, Lu Ming berjalan menuju tebing. 100 tahun, Lu Ming tidak percaya bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memahami maksud nominator pada patung dan kata, pertempuran. Lu Ming duduk bersila tidak jauh dari patung itu dan mulai memahami keinginan mendominasi pada patung itu. Kehendak nominator pada patung ini jauh lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan kehendak pada patung-patung yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Selain itu, kepadatannya berkali-kali lipat lebih tinggi dan kedalamannya lebih dalam. Tentu saja jauh lebih sulit untuk dipahami. Namun, Lu Ming masih sangat bersemangat. Dia dapat merasakan bahwa saat dia mempelajari patung itu, dia memperoleh pemahaman baru tentang Dao yang berdaulat, dan mampu menggunakannya dengan semakin lancar. Dia sendiri hanya menggunakan jalan kedaulatan dengan cara yang biadab, tidak mampu menampilkan aspek menakjubkan dari jalan kedaulatan. Namun, dia masih bisa memahami beberapa penerapan cara mendominasi dari patung ini. Tentu saja, Lu Ming ingin memahami dan menyerapnya. Kultivasi tidak mengenal waktu. 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Pemahaman Lu Ming tentang Dao dominasi berkembang dengan cepat. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, ia terus memahami selama 2 tahun, kemudian, ia mengeluarkan sejumlah besar batu dewa dan mulai menyerapnya untuk menerobos ke alam berikutnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menerobos dan kultivasinya mencapai Kaisar Agung Bintang 6 sekaligus. Haha, dengan patung ini, kultivasiku meningkat terlalu cepat, aku tidak perlu 100 tahun untuk memahaminya. Lu Ming dalam suasana hati yang baik dan penuh percaya diri setelah terobosan. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Lu Ming terus belajar. Selanjutnya, terobosannya lebih sulit. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 20 tahun sebelum berhasil memahaminya. Kaca, ketika Lu Ming telah sepenuhnya memahami kehendak raja pada patung itu, retakan muncul pada patung itu. Sama seperti patung-patung yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya, patung-patung itu pecah. Aku sudah memahami semuanya. Dengan pemahamanku saat ini tentang Dao seorang penguasa, aku sepenuhnya mampu menerobos. Aku akan menerobos. Mata Lu Ming berbinar, dia terus mengeluarkan batu-batu suci dan memurnikannya dengan gila-gilaan. Kali ini, butuh beberapa bulan bagi Lu Ming untuk menerobos dan mencapai puncak alam Kaisar Agung Bintang 7. Energi dunia dan energi ungu emas di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dengan sebuah pikiran, tubuhnya diselimuti oleh Dao penguasa ungu emas. Lu Ming merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Satu pukulan biasa darinya dapat menghancurkan batu dan mengguncang langit. Dia telah mencapai puncak alam Kaisar Agung dalam Dao dominasi. Lu Ming mampu menekan Kaisar Surgawi puncak biasa hanya dengan Dao dominasinya. Selain kekuatannya yang setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini sangat mengerikan. Aku jadi penasaran, apakah aku percaya diri bertarung melawan Dewa Setengah? Lu Ming merenung, dia tidak yakin karena dia belum pernah bertarung dengan mereka. Tetapi dia tahu bahwa seorang Dewa Setengah jauh lebih kuat daripada seorang Kaisar Surgawi Puncak. Dia belum pernah bertarung sebelumnya, jadi dia tidak percaya diri. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, saya sudah memahami patung ini. Selanjutnya, saya akan fokus pada kata,
Battle 1. Lu Ming merenung, setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, dia melihat kata, pertempuran. Gelombang konsep menakjubkan muncul di hati Lu Ming dan dia mulai memahaminya secara rinci. Namun, beberapa bulan kemudian, Lu Ming mengakhiri kultivasinya, dia sedikit bingung. Setelah beberapa bulan pemahaman, ia merasa bahwa kata pertempuran tidak terduga dan misterius di luar imajinasi. Pada mulanya, ia tampak memperoleh banyak manfaat, tetapi makin lama ia makin memahami, ia malah makin bingung dan kacau. Kata pertempuran bukanlah teknik bela diri, teknik pertempuran, atau kemampuan surgawi. Tampaknya itu adalah alam niat yang amat mendalam. Seolah-olah kata pertempuran adalah sumber dari semua pertempuran, baik itu teknik pertempuran, seni bela diri, seni surgawi, atau apapun, semuanya termasuk dalam kata pertempuran. Meliputi segalanya, Paulus yang sejati mencakup segalanya. Lu Ming merasa bahwa selama dia memahami kata pertempuran, dia akan dapat menggunakan teknik pertempuran dan kemampuan surgawi apapun dengan mudah. Dia akan dapat menggunakan senjata apapun dengan mudah. Menakjubkan, ini menakjubkan. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Selama dia memanfaatkannya, dia akan mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Lu Ming mulai memahami lagi. Lu Ming masih meremehkan kesulitan memahami kata pertempuran. Dalam 10 hingga 20 tahun pertama, Lu Ming tampak seperti orang yang kebingungan dan sulit baginya untuk mendapatkan apapun. Kesulitan memahami kata perang jauh lebih sulit daripada jalan seorang penguasa. 20 tahun kemudian, Lu Ming akhirnya mencapai level pemula. Ia telah memperoleh banyak hal dan berada di jalur yang benar. Saat ini, dia telah berada di pulau ini selama 50 tahun. Dia telah berada di dunia Yellow Springs selama lebih dari 100 tahun. Lu Ming benar-benar tenggelam dalam kultivasinya, ia bagaikan spons, berusaha keras menyerap air di luar. Tak lama kemudian, Lu Ming telah berada di pulau ini selama 80 tahun, hanya tersisa 20 tahun lagi sebelum periode 100 tahun. Lu Ming masih dalam tahap pemahaman dan belum selesai. Di tengah lautan mata air kuning itu terdapat sebuah pulau besar, itu adalah pulau terbesar di wilayah laut ini. Di atasnya terdapat gunung-gunung dan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya, dan di atasnya dibangun istana-istana besar. Ini adalah Pulau Springs yang berwarna kuning, Kaisar Naga Abadi Chapter 2513 Bahasa Indonesia. Bab 2513, Bab 2512 Buah Kehidupan Pulau Netherworld merupakan inti tempat ini. Pada saat ini, di tepi Pulau Mata Air Kuning, dua jembatan apung muncul hampir bersamaan, membentang dari sebuah pulau kecil di kejauhan hingga ke tempat ini. Dua sosok berlari liar di jembatan terapung menuju Pulau Mata Air Kuning. Salah satu di antaranya merupakan naga leluhur, dan yang lainnya merupakan leluhur dewa non-manusia. Keduanya mendarat di Pulau Springs Kuning hampir bersamaan dan menjadi yang pertama mendarat. Saat keduanya mendarat di Pulau Mata Air Kuning, mereka menemukan satu sama lain dan percikan api beterbangan di mata mereka. Naga leluhur, kau cukup cepat, leluhur dewa non-manusia itu mencibir. Kamu juga tidak lambat, kata Zulong, niat membunuh yang dingin terpancar dari mereka berdua. Namun pada akhirnya mereka berdua memiliki kekhawatirannya sendiri dan tidak mengambil tindakan. Pada saat itu, keduanya pun menemukan di waktu yang sama bahwa tidak jauh dari mereka, ada sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pohon ini sangat besar, diameternya sedikitnya beberapa ratus meter dan tingginya mencapai awan. Seluruh pohon, tidak hanya batangnya tetapi juga daunnya, dipenuhi cahaya warna-warni. Namun, yang paling menarik perhatian adalah buah di pohonnya. Total ada 18 buah, masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan. Namun, buah-buah itu langsung menarik perhatian leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia. Buah kehidupan, itulah buah kehidupan, leluhur dewa non-manusia itu bergumam, matanya menyala-nyala. Dia akhirnya menemukan buah kehidupan, bukankah dia memasuki dunia mata air kuning untuk mendapatkan buah kehidupan?
Dengan buah kehidupan, luka-lukanya bisa disembuhkan. Jika dia memiliki cukup buah kehidupan, luka-luka leluhur suci Bloodheart juga bisa disembuhkan. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah meratakan alam surga. Pada saat yang sama, mata naga leluhur bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Berdengung, berdengung, hampir bersamaan, keduanya bergerak dan menerkam ke arah buah kehidupan. Keduanya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan meraih buah kehidupan. Namun, pada saat ini, seluruh pohon kehidupan bersinar. Kemudian, dua akar menjulur keluar dari tanah dan mencambuk naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Degup, degup, kekuatan akarnya luar biasa kuat. Tangan leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia hancur, dan mereka dipaksa mundur. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Saat berikutnya, mereka berdua bergerak lagi. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka secara ekstrim saat mereka menerjang ke arah pohon buah kehidupan. Hualala, kali ini, tanah berguncang, dan lebih dari selusin akar muncul tiba-tiba, mencambuk mereka berdua seperti badai. Degup, degup, keduanya terus-menerus bertabrakan dengan akar pohon, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka terlempar jauh, dan mereka memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka berdua benar-benar terluka, mereka adalah dua dewa bela diri, namun mereka terluka oleh akar buah kehidupan. Jika orang-orang dari alam surga dan alam dewa jahat melihat ini, mereka akan terkejut. Keduanya memiliki tatapan muram di mata mereka. Naga leluhur tidak merasakan apapun. Tetapi wajah leluhur dewa non-manusia itu sangat jelek. Keinginannya untuk mendapatkan buah kehidupan terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada keinginan naga leluhur. Brengsek, leluhur dewa non-manusia itu meraung marah. Dia telah melalui banyak hal untuk datang ke sini, tetapi dia tidak bisa mendapatkan buah kehidupan. Pada saat ini, ruang di atas buah kehidupan mulai beriak. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih. Dia tampak sangat berkelas. Dia pastilah seorang tuan muda yang berkelas saat dia masih muda. Leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur memandang pria ini dengan waspada. Itu karena mereka tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi orang tersebut. Kali ini, hanya kalian berdua yang menjadi dewa perang. Pria parubaya yang anggun itu melirik naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia dan bertanya dengan suara lembut. Dia tampak sedikit bingung. Saat ini, satu-satunya dewa bela diri di dunia luar adalah kita berdua. Kata leluhur dewa non-manusia, hanya ada dua dewa perang yang tersisa. Aneh, apa yang terjadi di luar? Di mana tempat ini? Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menatap naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Kau menginginkan buah kehidupan, kan? Buah kehidupan hanya matang sekali dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Belum waktunya untuk matang. Belum matang, naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia sama-sama linglung. Benar, buah itu belum matang. Jadi jika kamu ingin memetiknya, pohon buah kehidupan akan otomatis menyerang. Namun, setelah matang, selama kamu tidak merusak pohon buah kehidupan, ia tidak akan melawan. Pria parubaya yang elegan itu menjelaskan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk buah kehidupan matang? Leluhur dewa non-manusia bertanya. Segera, kali ini, buah kehidupan akan segera matang. Mengenai berapa lama, saya tidak bisa mengatakannya. Akan memakan waktu beberapa tahun jika cepat, atau beberapa ratus tahun jika lambat. Anda hanya perlu menunggu sebentar. Pria parubaya yang anggun itu tersenyum. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah. Apakah si kecil itu bisa lulus ujian atau tidak? Saya harap begitu. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menguasai dao seorang penguasa. Setidaknya ada sedikit harapan. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Naga leluhur dan leluhur suci non-manusia saling bertukar pandang. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Paling lama, beberapa ratus tahun tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka hanya harus menunggu. Saat buah kehidupan itu matang, mereka berdua pasti akan bertarung sengit untuk memperebutkannya. Naga leluhur, khususnya, benar-benar ingin membunuh leluhur dewa non-manusia.
Hal ini disebabkan alam surga akan berada dalam bahaya besar jika leluhur dewa ras non-manusia memperoleh lebih banyak buah kehidupan. Namun pada akhirnya, mereka masih belum yakin. Keduanya tidak bertindak gegabah. Mereka duduk di samping dan menunggu. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa tahun, orang ketiga akhirnya tiba di Pulau Mata Air Kuning. Orang itu adalah Kaisar Petir yang terhormat di alam surgawi. Beberapa bulan kemudian, ahli lain yang tak tertandingi dari suku Dewa Jahat tiba. Kemudian, semakin banyak orang datang ke Pulau Yellow Springs. 10 tahun kemudian, ratusan orang dari masing-masing pihak datang ke Pulau Yellow Springs. Ujian yang mereka lalui berbeda-beda untuk masing-masing dari mereka. Itu tidak berarti bahwa mereka yang kultivasinya rendah tidak dapat lulus ujian. Oleh karena itu, ada orang-orang dengan kultivasi tinggi dan rendah di kedua belah pihak. Mereka telah diperingatkan oleh naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia untuk menjauh dari buah kehidupan. Kalau ada orang di bawah tingkat dewa bela diri yang terkena akar buah kehidupan, mereka pasti benar-benar mati. Semua orang menunggu dalam diam, tiba-tiba, semburat harum datang dari buah kehidupan. Aroma ini membuat orang merasa nyaman karena pori-pori di tubuh mereka terbuka. Beberapa orang yang lukanya tersembunyi pun pulih dengan cepat. Buah kehidupan telah matang, semua orang terkejut. Berdengung, berdengung, naga leluhur dan leluhur suci non-manusia adalah yang paling cepat bereaksi. Mereka bergegas menuju buah kehidupan. Kali ini, ketika mereka mendekati pohon buah kehidupan tidak menyerang. Buah kehidupan telah matang, naga leluhur mati. Leluhur dewa non-manusia itu tiba-tiba meraung, berbalik, dan menyerang naga leluhur. Kaulah yang akan mati, naga leluhur mempunyai pikiran yang sama saat ia menyerang leluhur dewa non-manusia. Kedua dewa bela diri yang hebat terlibat dalam pertempuran sengit. Kaisar Naga Abadi Chapter 2514 Bahasa Indonesia Bab 2514, hanya 7. Kedua ahli dewa bela diri itu terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak seorang pun diizinkan mendekati buah kehidupan itu. Orang-orang di bawah dewa bela diri juga memanfaatkan kesempatan dan bergegas menuju pohon buah kehidupan. Kedua belah pihak masing-masing memiliki lebih dari 2 orang. Bagaimana mungkin 18 buah kehidupan cukup untuk dibagi? Tentu saja, pertempuran sengit pun dimulai. Terjadi lebih dari 100 pertempuran yang kacau, dan kekuatan kedua belah pihak sama. Pertempuran itu sulit untuk dipastikan, dan tak lama kemudian, seseorang gugur. Kaisar Guntur Surgawi sedang bertarung melawan dewa setengah dewa dari suku Dewa Jahat. King Chang, Banteng Titan, dan yang lainnya semuanya memiliki lawan mereka sendiri. Area di sekitar buah kehidupan mendidih dan energinya kacau. Ledakan, naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia telah bertarung selama ratusan ronde di langit. Kedua belah pihak ingin mendapatkan buah kehidupan, tetapi mereka tidak ingin pihak lain mendapatkannya. Tentu saja, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, rebut buahnya. Leluhur dewa non-manusia mengirimkan pesan kepada bawahannya. Semua anggota suku Dewa Jahat menyerang makhluk-makhluk alam surga dengan sekuat tenaga. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu buah kehidupan. Tidak bagus, rebut buah kehidupan, para makhluk hidup di alam surga pun meraung saat mereka semua menerkam ke arah buah kehidupan. Untuk sementara waktu, masing-masing dari 18 buah kehidupan ditargetkan oleh 10 orang. Semua orang mengelilingi buah kehidupan dan memulai babak baru pertempuran yang kacau. Namun, masih ada buah kehidupan yang diambil. Buah kehidupan pertama telah diambil oleh dewa setengah dewa dari suku Dewa Jahat, tetapi segera setelah itu, Kaisar Guntur Surgawi juga mendapatkannya. Kedua belah pihak bertukar pukulan, dan dalam sekejap mata, beberapa buah kehidupan terenggut. Asyik, tiba-tiba, seorang anggota ras Dewa Jahat yang tampak biasa saja memancarkan cahaya merah darah yang mengejutkan. Kemudian, setetes darah terbang keluar dan berubah menjadi sosok manusia. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan darah di tubuhnya menggeliat saat memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Membunuh, sosok merah darah itu melesat keluar.
dan cahaya merah darah bagaikan pedang, membunuh beberapa makhluk alam surga. Beberapa makhluk kaisar surga itu langsung terbunuh. Leluhur suci hati darah, naga leluhur meraung. Haha, meskipun hatiku yang membunuh belum pulih, aku masih memiliki kekuatan seorang dewa. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menangkalnya. Leluhur dewa non-manusia meraung. Leluhur suci Blue the Heart memiliki kekuatan setengah dewa dan hampir abadi. Dia terlalu kuat. Di alam surga, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali Kaisar Guntur Surgawi. Kemanapun dia pergi, semua makhluk di alam surga terbunuh atau terluka. Hati darah leluhur suci mengambil beberapa buah kehidupan berturut-turut. Dengan sangat cepat, semua 18 buah kehidupan dipetik. Leluhur suci berhati darah mengarahkan pandangannya pada makhluk alam surga yang telah memetik buah kehidupan dan menyerangnya. Sial, jangan pernah berpikir tentang itu. Mati, naga leluhur itu meraung dan berubah menjadi naga sejati. Tubuhnya diselimuti api dan auranya meningkat. Naga leluhur, kau gila, kau ingin mati. Leluhur dewa non-manusia itu meraung karena terkejut. Paling-paling kita akan mati bersama. Naga leluhur meraung dan menyerang leluhur suci non-manusia. Ledakan, ledakan, leluhur dewa non-manusia itu terlempar ke belakang dan tubuhnya bergetar. Naga leluhur itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membakar kekuatan hidupnya untuk membunuh leluhur suci Blue the Heart dan leluhur suci non-manusia. Sekarang, ras lain telah memperoleh lebih banyak buah kehidupan. Jika mereka pulih, konsekuensinya akan parah. Akan lebih baik mati bersama mereka. Kamu gila? Leluhur dewa non-manusia itu meraung dan tidak berani bertarung. Dia melesat ke arah leluhur suci Blue the Heart, yang berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang ke dalam leluhur dewa non-manusia. Ayo pergi, leluhur dewa non-manusia berteriak dan bergegas menuju kedalaman pulau mata air kuning. Tetaplah di sini, naga leluhur meraung dan melotot ke arah leluhur dewa non-manusia saat ia menerkam. Keduanya bertarung dengan sengit, terus-menerus beradu. Leluhur dewa non-manusia itu terluka, tetapi dia tidak ingin bertarung sama sekali. Dia hanya ingin lari. Sekarang ras alien telah mendapatkan lebih banyak buah kehidupan. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan naga leluhur. Selama dia bisa pulih di masa depan, merekalah yang akan berhasil. Naga leluhur dan leluhur suci non-manusia pergi jauh ke Pulau Netherworld, sementara makhluk non-manusia lainnya juga bergegas ke pegunungan dan istana. Pulau mata air kuning sangat luas, dengan gunung dan istana yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun makhluk-makhluk dari alam surga mengejar dengan sekuat tenaga, kekuatan mereka tidak sebanding dengan pihak lain, dan mereka segera kehilangan jejak suku asing itu. Naga leluhur mengejarnya beberapa saat, tetapi ia tidak dapat mengejar leluhur dewa non-manusia tersebut. Pihak lainnya melarikan diri dan menghilang ke pegunungan. Ekspresi Zulong sangat buruk. Dia mundur dan mulai mengumpulkan makhluk-makhluk dari alam surga. Dia baru saja membakar asal-usul kekuatan hidupnya, jadi dia tampak sedikit lemah dan putus asa. Tak lama kemudian, para makhluk alam surga berkumpul di sini. Naga leluhur senior, kau telah membakar sumber kehidupanmu. Cepat telan buah kehidupan untuk menstabilkan lukamu. Alam surga sedang berjalan keluar dan menyerahkan buah kehidupan. Meskipun buah kehidupan sangat berharga dan dia enggan berpisah dengannya, dia mengerti bahwa naga leluhur adalah kunci menuju alam surga. Tanpa naga leluhur, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak buah kehidupan yang dia peroleh. Baiklah, aku akan mengingat buah kehidupan ini. Aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Naga leluhur mengangguk dan tidak berdiri dalam upacara. Dia mengambil buah kehidupan dan menelannya untuk memurnikannya. Beberapa hari kemudian, aura naga leluhur menjadi stabil. Seperti yang diharapkan dari buah kehidupan, Zhu mendesah panjang. Efek dari buah kehidupan itu sungguh mengejutkan. Energi buah kehidupan itu masih jauh dari kata sempurna. Tetapi ia telah menstabilkannya karena konsumsi dari pembakaran sumber kehidupannya. Di masa depan, selama dia terus memurnikan buah kehidupan, luka-luka yang dideritanya di masa lalu akan perlahan pulih. Berapa banyak buah kehidupan yang kita dapatkan kali ini? Zulong bertanya. Naga leluhur senior, aku ambil satu. Aku juga punya satu.
Seketika itu juga, para makhluk alam surga yang telah memperoleh buah kehidupan itu keluar satu demi satu. Totalnya ada 6, dan dengan yang ditelan naga leluhur, totalnya ada 7. Naga leluhur dan makhluk-makhluk di alam surga semuanya memiliki ekspresi jelek. Dalam kasus itu, suku Dewa Jahat telah memperoleh total 11. 11 pil sudah cukup bagi Moke dan pembunuh Sin untuk pulih. Naga leluhur bergumam dengan wajah muram. Meskipun luka-luka yang dialami oleh leluhur suci Blue the Heart sangat parah, dan hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa, dia pasti akan pulih dengan begitu banyak buah kehidupan. Ini akan menjadi bencana besar bagi alam surga. Naga leluhur senior, aku bersedia memberikan buah kehidupan ini padamu. Saya juga, mereka yang mendapat buah kehidupan semuanya memberikannya kepada naga leluhur. Mereka masih tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Aku akan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Jika masih ada lagi, aku akan memberikannya kepada ahli yang terluka lainnya untuk membantu mereka pulih. Dan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kata Zulong, pada saat ini, dia tidak menahan diri. Terlebih lagi, pertempuran di masa lalu sangat tragis. Tidak hanya naga leluhur yang terluka, tetapi ada juga ahli lainnya. Misalnya, Kaisar Surgawi Puncak, Banteng Titan, dan Ulat Sutra Iblis 9 nyawa. Namun, luka-luka mereka telah pulih. Di alam surga, seperti mereka, ada banyak orang yang terluka di zaman kuno. Bahkan ada dewa setengah dewa. Kaisar Naga Abadi Chapter 2515 Bahasa Indonesia Bab 2515, Bab 2514 Di atas alam dewa bela diri. Pulau dunia bawah ini penuh dengan gunung dan istana. Mungkin ada beberapa peluang di sana, mari kita bentuk tim dan jelajahi. Kemudian, sang naga leluhur memandang ke arah pegunungan dan meminta makhluk alam surga untuk membentuk kelompok kecil dan memasuki pegunungan untuk menjelajah dan melihat apakah mereka bisa menemukan peluang. Adapun Luming, dia masih berada di pulau itu, memahami kata pertempuran 1. Dia telah berada di pulau ini selama 90 tahun. Setelah bertahun-tahun memahami, dia mendapat banyak manfaat. Kata pertempuran terlalu indah. Saat Luming memahaminya, pengalaman bertarungnya semakin mendalam. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan tempur atau kemampuan surgawi, semangat juang Luming melambung tinggi setiap kali ia bergerak. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Kemampuan bertarungnya sebelumnya dan seni suci sekarang jauh lebih kuat. Kata pertempuran terlalu menarik. Dengan kata lain, di masa depan, tidak peduli keterampilan tempur atau kemampuan surgawi apa yang dikembangkan Luming, kekuatannya akan meningkat. Tidak peduli senjata apa yang digunakannya, dia akan mampu menampilkan kekuatan terkuat. Ini adalah pertempuran. Selama masih berhubungan dengan pertempuran, itu akan ditingkatkan. Meskipun tingkat kultivasi Luming belum meningkat dalam beberapa dekade sejak ia memahami karakter pertempuran, kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat. Sekarang, dia bahkan lebih percaya diri. Dulu, dia tidak begitu percaya diri saat menghadapi dewa setengah dewa yang tak tertandingi. Sekarang, dia yakin bisa bertarung. Suara mendesing, ledakan, ledakan. Di dasar tebing, tubuh Luming berkelebat dan dia terbang ke sana kemari, mengeluarkan berbagai macam kekuatan surgawi. Di bawah peningkatan karakter, pertempuran, kekuatan-kekuatan surgawi ini meningkat satu tingkat. Budidaya ini berlangsung selama 9 hari 9 malam. Luming baru berhenti setelah 9 hari 9 malam. Apa? Luming menghela napas panjang lega, matanya berbinar. Memuaskan? Ini benar-benar memuaskan, Luming tertawa terbahak-bahak. Kaca, pada saat ini, retakan muncul pada kata pertempuran. Kemudian, semakin banyak retakan muncul. Akhirnya, dengan suara keras, patung itu meledak. Patung itu persis sama dengan patung sebelumnya. Luming benar-benar mengerti kata pertempuran. Ketika kata pertempuran pecah, kekosongan berkedip, dan pria bersayap transparan muncul kembali. Lumayan, untuk bisa memahami sepenuhnya formula pertempuran ini dalam 100 tahun, Anda punya bakat yang bagus. Ya,
Lelaki bersayap transparan itu mengangguk dan sekilas kegembiraan terpancar melalui kedalaman matanya. "Senior, bisakah saya masuk ke tahap berikutnya sekarang?" kata Lu Ming. "Ronde berikutnya, itu saja, ini adalah babak terakhir." Pria bersayap transparan itu tersenyum. "Tahap terakhir, lalu aku bisa pergi ke Pulau Mata Air Kuning." Lu Ming sangat gembira. "Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana." Pria bersayap transparan itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebuah susunan cakram terbang keluar dan melayang di atas kepala Lu Ming. Seberkas cahaya melesat keluar dari susunan cakram dan menyelimuti Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa dia telah melangkah ke dalam susunan teleportasi. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari sana. Dia berputar di udara. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan dirinya di aula yang luas. "Di mana tempat ini? Mungkinkah itu Pulau Mata Air Kuning?" Lu Ming sedikit tertegun. Ia mengira akan muncul di pulau itu, tetapi ia tidak menyangka akan muncul di aula. Lu Ming melihat sekeliling, aula itu kosong kecuali sebuah patung di bagian paling atas. Lu Ming terkejut, bukankah ini patung yang selama ini dia lihat? Namun, patung di sini tampaknya tidak terkendali sama sekali. Lu Ming sedikit kecewa. Pada saat itu, sebuah bayangan berkelebat di langit dan sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang pria setengah baya yang anggun berjubah putih. Pria parubaya ini adalah orang yang muncul di atas buah kehidupan dan memperingatkan Zulong dan yang lainnya. "Selamat karena telah melewati semua pos pemeriksaan dan datang ke sini." Pria parubaya yang elegan itu tersenyum. Lu Ming dari generasi junior menyapa senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. "Gigi saya putih. Lu Ming, kau telah menguasai jalan dominasi, itu bakat yang langka untukmu. Itu sangat mirip dengan apa yang telah dikembangkan oleh guru." Pria parubaya yang anggun itu tersenyum. "Dao seorang penguasa, senior, apakah benar-benar ada Dao seperti itu di dunia? Ini adalah nama yang aku buat secara acak." Lu Ming bertanya tergesa-gesa, "Diberi nama secara acak? Hahaha, itu hanya kebetulan. Benar, memang ada jalan guru di dunia ini. Begitu seseorang mengolah jalan guru dan menerobos ke alam dewa bela diri, dia dapat mengendalikan kekuatan surgawi sang guru, yang merupakan kekuatan surgawi tingkat sangat tinggi." Kata gigi putih, tingkat dewa perang, dan kekuatan suci seorang penguasa. Lu Ming bingung. Itu sesuatu untuk alam dewa perang. Kultivasimu masih lemah, jadi kamu tidak perlu khawatir. "Tentu saja," Baya berkata. "Yang terpenting, kamu telah melewati semua tahapan dan tiba di sini. Kamu juga telah mengembangkan jalan seorang penguasa dan dapat mewarisi warisan Tuan." "Warisan?" Mata Lu Ming berbinar. "Biarkan aku katakan padamu, Tuanku adalah eksistensi yang sangat kuat dengan bakat yang tak tertandingi dan basis kultivasi yang tak terduga. Seluruh gunung Netherworld adalah salah satu harta karun Tuanku." Kata gigi putih. Lu Ming terkesiap, hatinya kacau. Seluruh gunung bawah tanah adalah harta karun sang master gigi putih. Astaga, luas gunung Netherworld sebanding dengan 9 wilayah surgawi di alam surga jika digabungkan, luasnya sangat besar dan ada banyak sekali makhluk hidup di sana, bahkan dewa-dewa bela diri. Selain itu, Lu Ming telah bertemu dengan beberapa ahli di Pulau Netherworld. Pria dengan sayap transparan dan pria elegan di depannya sama-sama tidak terduga. Lu Ming menduga bahwa mereka berdua berada di alam dewa bela diri. Jelaslah bahwa gigi putih guru yang disebutkan lebih kuat dari dewa bela diri. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari dewa perang benar-benar ada di dunia ini. Sebelumnya, Lu Ming mengira bahwa dewa bela diri adalah eksistensi terkuat di dunia. Namun, tampaknya dia jauh dari itu. Ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dewa perang. Konon katanya gunung Netherworld itu datangnya dari luar angkasa. Jadi, pasti ada eksistensi yang lebih kuat dari alam dewa bela diri di tempat yang disebut di luar angkasa. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi. Dengan dasar kultivasinya, dia hampir mencapai puncak. Di seluruh alam surga, suku dewa jahat tidak memiliki banyak lawan. Sekarang setelah dia tahu bahwa ada orang-orang yang lebih kuat di atas alam dewa bela diri, Lu Ming memiliki tujuan yang lebih tinggi. Bisakah aku mendapatkan warisan dari keberadaan seperti itu? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming terasa terbakar.
Nama guruku adalah Jing Yu, dan patung ini adalah guruku. Kamu pasti pernah melihat patung guruku di banyak tempat sebelumnya, bukan? Itu karena harta karun ini milik guruku, dan itulah sebabnya ada banyak tempat di mana patung guruku diabadikan. Kata Gigi Putih, Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa ada patung di setiap tanah terkutuk. Sayangnya, tuanku sudah meninggal. Dia disakiti oleh orang jahat. Sementara itu, kami dan gunung neraka ini disegel di sini. Selama beberapa generasi, kami tidak akan pernah bisa pergi. Mata Baiya bersinar dengan sedikit keganasan dan niat membunuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 2516 Bahasa Indonesia Bab 2516, Warisan Bulu yang Mengejutkan, sebuah lukisan. Baiya hanya memancarkan sedikit auranya, tetapi Lu Ming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dengan kultivasinya saat ini, menghadapi Baiya seperti seekor semut menghadapi seekor gajah, dia tidak punya cara untuk melawan. Mengerikan, amat mengerikan, itulah yang dirasakan Lu Ming. Ia merasa bahwa jika Gigi Putih ingin menyerangnya, ia dapat membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan oleh leluhur naga maupun leluhur dewa ras non-manusia. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Keberadaan seperti White Tooth sebenarnya telah disegel di sini, tidak dapat pergi selama beberapa generasi. Dan pemilik gigi putih, Jing Yu, jelas lebih kuat. Namun, dia dibunuh oleh seseorang. Seberapa kuat musuh mereka? Selain itu, ada banyak tanah terkutuk di Gunung Netherworld. Apakah itu juga sarana musuh mereka? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Namun, selalu ada jalan keluar. Selalu ada peluang untuk bertahan hidup dalam kegelapan. Setiap 10.000 tahun, segel Gunung Netherworld akan terbuka, dan kalian dari dunia luar bisa masuk. Kami sedang mencari kandidat yang cocok untuk mewarisi warisan Tuan. Sayangnya, hanya sedikit orang yang datang dari luar setiap saat, dan mereka yang memiliki bakat hebat sangat langka. Kami telah menunggu lama, dan Anda akhirnya datang. Kata Gigi Putih, Senior, jika Anda ingin saya mewarisi warisan senior Jing Yu, pasti ada beberapa persyaratan, bukan? Kata Lu Ming. Baiya menatap Lu Ming dengan kagum. Kamu sangat pintar. Lumayan, kamu punya permintaan. Aku dapat memberitahumu bahwa Tuan telah dijebak dan dizalimi oleh orang lain saat itu. Dia meninggal dengan ketidakadilan, dan garis keturunannya selamanya disegel di sini. Oleh karena itu, jika kamu ingin mewarisi warisan Tuan, kamu harus bersumpah atas nama sumber kehidupanmu bahwa kamu akan membalas dendam Tuan di masa depan, menghapus ketidakadilannya, dan menyelamatkan kita. Sesungguhnya, Lu Ming tahu bahwa itu tidak sederhana. Senior, dengan tingkat kultivasimu atau senior Jing Yu, bagaimana aku bisa melakukannya jika aku bukan tandingannya? Lu Ming tersenyum pahit. Anda mungkin tidak dapat melakukannya sekarang. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak akan dapat melakukannya di masa mendatang. Tidak ada batasan waktu untuk hal ini. Dengan bakat Anda mungkin dapat melampaui master di masa mendatang. Meskipun ini sulit, masih ada harapan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa apa yang telah Anda peroleh dan pahami sebelumnya hanyalah sebagian dari warisan guru. Jika Anda dapat memperoleh warisan guru, Anda akan dapat menghindari banyak jalan memutar di masa mendatang. Baiya mulai menggoda Lu Ming. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Pemilik White Fang, Jing Yu, jelas merupakan sosok yang menakutkan. Kultivasinya telah melampaui imajinasi Lu Ming. Pastilah akan sangat berbahaya jika membalaskan dendam kepada orang seperti itu. Namun, Lu Ming langsung teringat pada suku dewa jahat. Jika leluhur dewa ras non-manusia dan leluhur dewa hati darah pulih, dia mungkin tidak akan mampu melewati suku dewa jahat. Semua orang di alam surga harus mati, termasuk keluarga dan teman-temannya. Mengenai persetujuannya terhadap permintaan Baiya untuk membalas dendam pada Jing Yu, itu adalah sesuatu yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Bahkan jika dia gagal, dia akan menjadi satu-satunya yang mati. Lebih jauh lagi, jika dia bisa mendapatkan warisan keberadaan setingkat Jing Yu, dia mungkin punya cara untuk melawan ras dewa jahat. Memikirkan hal ini, Lu Ming sudah membuat keputusan. Baiklah, senior, aku setuju, kata Lu Ming. Baiklah. Kamu benar, Baiya sangat gembira dan berkata. Namun,
kamu masih harus bersumpah demi sumber kehidupanmu. Sumpah demi sumber kehidupan sama sekali berbeda dengan sumpah darah. Seorang suprim yang ahli bela diri sudah bisa menahan sumpah darah. Namun, jika seseorang bersumpah atas dasar kekuatan hidupnya dan menggunakannya secara langsung pada dasar kekuatan hidupnya, bahkan dewa bela diri akan kesulitan untuk menolaknya. Apalagi seorang mahaguru bela diri. Jika seseorang melanggar sumpahnya, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan. Seketika itu juga, Lu Ming menuruti permintaan Bai Ya dan mengucapkan sumpah asal-usul kehidupan. Senior, aku masih belum tahu siapa musuh senior Jing Yu. Kata Lu Ming, mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka, jadi bagaimana mereka bisa membalas dendam? Apakah kau tahu tentang dinasti suci yang sangat hampa? Bai Ya bertanya setelah hening sejenak, dinasti suci kekosongan besar, aku belum pernah mendengarnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Apa kau belum pernah mendengarnya? Wajar saja kalau kau belum pernah mendengarnya. Orang-orang itu pasti telah menyegel kita di tempat yang sangat terpencil. Kau seharusnya pernah mendengar tentang galaksi yang tak terbatas, kan? Kata gigi putih, galaksi yang tak terbatas, Lu Ming bahkan lebih tercengang. Saya juga belum pernah mendengar tentang galaksi tanpa batas. Tapi bagaimana dengan alam semesta purba? Anda pasti pernah mendengarnya, bukan? Kata gigi putih, Lu Ming menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang alam semesta purba. Bai Ya tercengang, dia menatap Lu Ming dengan lidah tercekat. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Mungkinkah tidak mendengarnya merupakan hal yang sangat memalukan? Di mana orang-orang itu menyegel kita bahkan belum pernah mendengar tentang alam semesta purba. Tak heran hanya sedikit orang jenius yang masuk dalam beberapa tahun terakhir. Kejam, orang-orang itu benar-benar kejam. Mereka ingin kita tidak pernah bisa bangkit kembali. Wajah si gigi putih tampak muram sambil menggertakkan giginya. Lu Ming sangat cerdas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, gigi putih akhirnya kembali tenang. Kamu tidak tahu apa-apa, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana dengan ini? Kamu akan mewarisi warisan Tuan terlebih dahulu. Setelah Bai Ya selesai berbicara, sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Ketika dia membuka gulungan gambar itu, seorang pria muda tergambar di atasnya. Dia sangat tampan dan sangat mirip dengan manusia. Tak lain dan tak bukan adalah pemilik taring putih, Jing Yu. Terlebih lagi, keinginan dominator yang terpancar dari potret ini sangat kaya. Itu berkali-kali lebih kuat daripada patung manapun yang pernah disentuh Lu Ming. Lu Ming, gunakan jalur dominasimu untuk beresonansi dengan potret guru. Maka, kamu secara alami akan dapat mewarisi warisan guru. Kata gigi putih, Lu Ming mengangguk dan segera mengaktifkan jalur dominasi. Seperti yang diduga, saat dia menggunakan dao kedaulatannya, gulungan itu mulai memancarkan cahaya ungu keemasan. Setelah beberapa saat, gulungan gambar itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke pikiran Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming seperti melihat seorang pemuda berdiri di lautan kesadarannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Itu adalah kehendak dominator yang luas. Bertarung, pada saat itu, pemuda itu berteriak, dan kata "lawan" pun terlontar. Kata "pertempuran" dipenuhi dengan aura kuno, seolah telah melampaui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berasal dari sungai waktu yang panjang. Tampaknya itu merupakan sumber dari semua pertempuran di dunia ini. Itu misterius dan tak terduga. Itu jauh lebih misterius daripada karakter pertempuran yang dipahami Lu Ming sebelumnya. Setelah sekian lama, semua fenomena aneh dalam pikiran Lu Ming menghilang. Hanya ada dua hal yang tersisa di lautan kesadarannya. Itu sebuah lukisan, itu adalah karakter pertempuran kuno. Adapun informasi lainnya, tidak ada sama sekali. Tidak ada pula teknik kultivasi atau buku petunjuk rahasia. Lu Ming sangat kecewa. Bagaimana? Apa yang kamu peroleh dari warisan Tuan? Gigi putih bertanya. Hanya dua hal. Gulungan gambar dan karakter pertempuran kuno. Tidak ada informasi lain. Lu Ming sedikit kecewa. Begitu, sekarang aku mengerti.
Master telah menyegel semuanya di dalam gulungan itu, kultivasimu pasti terlalu rendah, jadi kau tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Kata Gigi Putih, Kaisar Naga Abadi Chapter 2517 Bahasa Indonesia. Bab 2517, Bab 2517, 180 Buah Kehidupan Luming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kultivasinya terlalu rendah? Seseorang harus tahu bahwa dengan tubuhnya dan jalan seorang penguasa, ia yakin bahwa ia dapat melawan seorang dewa. Sekarang, di seluruh alam surga, alam dewa jahat, dan alam purba, berapa banyak orang yang bisa menjadi tandingannya? Namun, di mata Baya, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jangan khawatir, selama kamu berhasil menembus level kultivasi, segel di gulungan itu akan terbuka, tidak hanya berisi teknik kultivasi guru, tetapi juga berisi informasi tentang musuh guru. Kata Gigi Putih, Luming mengangguk. Wah, kamu kelihatan sangat kecewa, kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu, tahukah kamu betapa irinya aku? Tahukah kau seberapa dalam kata, pertempuran, yang kau peroleh, latar belakang macam apa yang dimilikinya, itu adalah kata kuno. Asal-usul, kau mengerti, jika itu di alam semesta prasejarah, aku khawatir banyak sekali makhluk mengerikan yang akan saling bertarung sampai mati. Gigi-giginya yang putih berteriak, matanya dipenuhi rasa iri. Kata asal-usul kuno, Luming masih tercengang, dia menyadari bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Baya. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti meskipun aku berkata sebanyak itu. Ingat, saat kau bepergian di alam semesta purba di masa depan, kau harus berusaha untuk tidak mengungkap rahasia, formula karakter tempur, ini. Jika tidak, itu akan membawamu pada bencana yang fatal. Selain itu, karakter pertempuran yang Anda pahami sebelumnya hanya sepersejuta, tidak, sepersejuta dari karakter kuno asli. Oleh karena itu, Anda harus mempelajari karakter pertempuran ini lebih lanjut di masa mendatang. Manfaat yang akan Anda dapatkan tidak terbayangkan. Karakter pertempuran ini ditemukan oleh Master secara tidak sengaja. Dia belum banyak memahaminya, jadi yang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan meninggalkan warisan. Gigi Putih mengatakan banyak hal, Luming tampaknya tidak mengerti. Dia hanya bisa mengingat semuanya dalam hatinya. Ini juga untukmu. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Baya dan dia melemparkannya ke Luming. Luming menerimanya dan sangat gembira. Cincin penyimpanan, pasti ada beberapa harta karun di dalamnya. Indra spiritual Luming menyelidikinya. Saat berikutnya, Luming menunjukkan ekspresi kecewa. Benda-benda di dalam cincin penyimpanan itu sangat sederhana. Ada sebilah pedang dan sebuah kotak kayu besar. Dengan satu pikiran, pedang tempur muncul di tangan Luming. Senjata ini, Luming merasakannya dan kemudian menyalurkan energi dunia ke dalamnya. Dia segera merasakan bahwa pedang tempur ini seperti lubang tanpa dasar. Ada kekuatan melahap yang kuat yang dengan panik melahap energi dunia di tubuhnya. Luming sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memutus hubungan antara dirinya dan pedang tempur itu. Sungguh mengerikan, Luming merasa jika pedang tempur ini meledak, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada prajurit Dao Surgawi. Ini adalah senjata suci, senjata yang khusus digunakan oleh Dewa Bela Diri. Dengan kultivasimu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat mengendalikannya, energinya akan tersedot habis. Kamu dapat menggunakannya saat kamu mencapai terobosan dalam kultivasimu. Kata Gigi Putih, artefak surgawi, jantung Luming berdebar kencang. Dia akhirnya tahu nama senjata khusus Dewa Bela Diri. Ini karena kedua belah pihak telah menggunakan senjata tingkat ini dalam pertempuran antara naga leluhur dan leluhur dewa. Luming sangat gembira. Senjata seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Luming menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya dan mengeluarkan kotak kayu. Ketika dia membukanya, aroma obat yang kuat langsung menyerbu hidungnya. Di dalam kotak kayu itu terdapat banyak buah-buahan yang bening. Esensi kehidupannya sangat kaya. Ini, Luming terkejut. Ia merasa bahwa aroma obat yang dipancarkan oleh buah itu sangat mirip dengan pil hidup atau mati. Namun, aromanya jauh lebih kuat. Ini adalah buah kehidupan. Baya menjelaskan,
Pohon buah kehidupan di Pulau Netherworld akan berbuah sekali dalam jangka waktu yang lama. Namun, bagi kalian orang luar, malapetaka yang tak terhitung jumlahnya hanya akan datang sekali. Oleh karena itu, aku telah mengumpulkan buah-buah yang berbuah di waktu-waktu lain. Total ada 180 buah kehidupan di sini. Buah-buah itu cukup efektif. Kalian dapat mengambilnya. Degup, ledakan, jantung Lu Ming berdetak kencang. Buah kehidupan, dan 180 pada saat itu. Sangat gembira. Lu Ming benar-benar sangat gembira. Lu Ming mengabaikan kata, tidak buruk satu. Bahaya, tidak hanya efek obatnya cukup bagus, itu juga merupakan harta karun tertinggi. Lu Ming telah melihat efek pil hidup atau mati sebelumnya. Luka yang tidak dapat disembuhkan oleh kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagian besar telah disembuhkan dalam beberapa hari. Buah kehidupan bahkan lebih efektif. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia telah berjuang keras untuk mendapatkan buah kehidupan. Tapi sekarang, Lu Ming telah memperoleh 180 di antaranya sekaligus. Lu Ming segera menutup kotak kayu itu dan menyimpannya. Lu Ming sangat gembira dan puas. Dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Baiklah, saya sudah menjelaskan dan memberikan apa yang seharusnya saya lakukan. Sekarang, saya akan mengirim Anda keluar. Kata Gigi Putih, bagaimana kita keluar? Lu Ming bertanya. Ada perahu di satu sisi Pulau Netherworld, Anda dapat naik perahu dan langsung pergi. Saya akan segera mengirim pesan kepada semua orang di pulau itu. Kata Gigi Putih, senior, tunggu, Lu Ming memanggil dengan tergesa-gesa. Ada apa? Gigi Putih bertanya. Senior, apakah ada orang bermata tiga di pulau ini? Lu Ming bertanya. Benar sekali, bahkan ada dewa perang di antara mereka. Kata Gigi Putih, senior, bisakah kamu membunuh dewa bela diri bermata tiga itu? Lu Ming berkata, jika mereka bisa membunuh leluhur dewa ras non-manusia, semuanya akan terpecahkan. Tidak, Bahaya menggelengkan kepalanya, kami telah disegel di sini dan berada di bawah banyak batasan, kami tidak dapat membantumu membunuh. Orang-orang itu adalah musuhmu, kan? Lebih baik kau sendiri yang menghadapinya. Jika kau bisa menghadapi musuh yang lemah seperti itu, bagaimana kau akan menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan? Bagaimana kau akan membalaskan dendam Tuan? Setelah mengatakan itu, sosok Bahaya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Lu Ming hanya terdiam. Lemah, itulah dewa perang, dan dia lemah. Lu Ming akhirnya menyadari bahwa nilai-nilai dan pemikirannya benar-benar berbeda dari Bahaya, tidak ada cara untuk membandingkannya. Tidak lama setelah Gigi Putih pergi, dia kembali. Baiklah, aku sudah menyebarkan beritanya, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Dengan itu, Bahaya melambaikan tangannya dan Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di puncak gunung. Kakak King Chang, saat Lu Ming muncul, dia melihat beberapa orang terbang ke satu arah di kejauhan. Saudara Lu Ming, King Chang sangat gembira melihat Lu Ming dan terbang mendekat. Saudara Lu Ming, ayo pergi, leluhur naga senior telah mengumpulkan kita. Kata King Chang, baiklah, Lu Ming mengangguk dan mengikuti King Chang dan yang lainnya ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, mereka bertemu tidak jauh dari buah kehidupan. King kecil, Dandan, Lu Ming melihat Xian Yanxing dan Dandan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2518 Bahasa Indonesia Bab 2518, Bab 2518 Kembali ke Surga. Ngomong-ngomong soal itu, mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 150 tahun sejak mereka memasuki Pulau Springs Kuning. Mereka tentu saja senang bertemu lagi. Terlebih lagi, Lu Ming memperhatikan bahwa Xian Yanxing dan Dandan mengalami peningkatan besar dalam kultivasi mereka. Kultivasi Xian Yanxing telah mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 7. Dandan juga sudah banyak menurun dan juga berada di alam Kaisar Surgawi Bintang 6. Pada saat ini, jembatan terapung muncul di semua pulau di Laut Yellow Springs. Di pulau-pulau tersebut, sosok-sosok berlari menuju Pulau Yellow Springs. Mereka adalah orang-orang yang belum tiba di Pulau Mata Air Kuning dan masih tinggal di pulau-pulau lainnya. Segera, Lu Ming melihat Lu Xiangqiang, Ouyang Moli, Long Chen, Huang Ling,
dan yang lainnya. Teman-temannya baik-baik saja dan tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Lu Ming merasa lega. Setelah beberapa jam, tidak seorang pun muncul di pulau itu. Semuanya sudah di sini. Ayo berangkat, ayo berangkat. Zulong memimpin semua orang dan bergegas ke satu sisi pulau mata air kuning. Mengikuti garis pantai, mereka segera menemukan dua kapal perang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Salah satu kapal perang meraung dan mulai bergerak, melaju kencang ke depan. Leluhur dewa ras non-manusia dan beberapa ahli suku dewa jahat lainnya ada di sana. Suku dewa jahat sebenarnya telah pergi lebih dulu. Perlu diketahui bahwa masih ada beberapa anggota suku dewa jahat di pulau itu yang belum menaiki kapal. Jelas bahwa leluhur dewa non-manusia itu takut bahwa naga leluhur akan melawannya sampai mati. Jadi dia meninggalkan beberapa anggota suku dewa jahat dan berlayar terlebih dahulu. Orang ini benar-benar tercela, Zulong berkata dengan marah. Dia sebenarnya ingin melawan leluhur dewa non-manusia itu sampai mati, tetapi leluhur dewa itu menghindarinya. Anggota yang tersisa dari ras dewa jahat mendesah tak berdaya saat mereka melihat leluhur dewa ras non-manusia dan yang lainnya pergi. Mereka telah ditinggalkan, tetapi untungnya, dunia Yellow Springs sangat luas. Tinggal di sini tidak ada bedanya dengan tinggal di dunia dewa jahat. Saat mereka melihat tatapan jahat dari pembangkit tenaga listrik alam surga, ekspresi mereka berubah, dan mereka berlari ke arah lain, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ayo pergi, Zulong meminta semua orang untuk menaiki kapal perang penghubung surga. Tak lama kemudian, semua orang menaiki kapal perang itu. Kapal perang itu mulai bergerak, menantang angin dan ombak, dan berlayar maju. Tak lama kemudian, pusaran besar muncul di depan mereka. Ras alien dan kapal perang mereka yang menjulang tinggi menyerbu ke dalam pusaran itu satu demi satu. Kali ini, mereka tidak mengusir semua orang seperti saat mereka pertama kali datang. Dua kapal perang yang menjulang tinggi mengikuti pusaran itu dan mendarat di bawah. Lalu, air alam baka mengalir maju, membentuk sungai besar. Apakah ini sumber sungai mata air kuning? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Sungai mata air kuning dimulai dari sini dan kemudian kembali ke dunia mata air kuning setelah satu putaran, membentuk suatu siklus. Oleh karena itu, selama mereka mengikuti sungai kuning, mereka akan mencapai medan perang di luar kota dua dunia di wilayah surgawi Taiking suatu hari nanti. Namun, itu mungkin akan memakan waktu lama. Medan perang di luar kota dua dunia sudah relatif dekat dengan gunung dunia bawah. Jika mereka pergi ke sini, mungkin akan sangat jauh. Semua orang mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berkumpul bersama dan mengobrol sebentar sebelum mereka berpisah. Lu Ming duduk bersila di geladak. Dengan satu pikiran, gulungan gambar dan kata, pertempuran, muncul di benaknya. Perhatian Lu Ming terpusat pada kata, pertempuran. Seketika, Lu Ming merasakan adanya konsep misterius tak berujung yang muncul. Itu adalah perasaan yang sangat misterius yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa dijelaskan. Sungguh misterius dan tak terduga. Begitulah perasaan Lu Ming tentang kata, pertempuran. Karakter, pertempuran, yang dipahami Lu Ming pada tahap ketiga sebelumnya berasal dari sini. Tetapi itu hanya pemahaman yang dangkal. Lu Ming mulai fokus pada pemahamannya. Semakin dia memahami, semakin dalam pemahamannya tentang pertempuran. Sungai Yellow Springs sangat panjang. Mereka telah menempuh perjalanan seperti ini selama 2 tahun. Pada saat ini, leluhur dewa non-manusia mulai bergerak. Dia dengan paksa merobek celah angkasa dan menyerbu ke dalamnya dengan kapal perang yang menjulang tinggi. Itu adalah wilayah surgawi 9 bawah. Banyak orang melihatnya dan mengenali dunia di balik rift spasial. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia dan yang lainnya telah memasuki alam baka dan berencana untuk kembali dari sana. Tak lama kemudian, tempat itu ditutup. Mereka terus bergerak maju. Begitu mereka mencapai alam surga 9 dunia, mereka tidak akan jauh dari alam surga Taiking. Semua orang berhenti berkultivasi dan mulai menunggu. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, sang naga leluhur melancarkan serangannya. Di bawah serangannya, ruang itu retak terbuka.
Dari celah di angkasa, terlihat bahwa mereka sedang menghadapi medan perang di luar kota dua dunia. Ayo pergi, naga leluhur membawa kapal perang melalui celah angkasa dan kembali ke medan perang di luar kota dua dunia. Dia kembali, banyak orang mendesah. Kali ini, dia telah pergi selama lebih dari 100 tahun di Gunung Netherworld. Dia telah mengalami banyak hal. Sekarang setelah dia kembali, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dengungs, dengungs, wus. Semua orang terbang keluar dari kapal perang yang menjulang tinggi dan menuju kota dua dunia. Dengan sangat cepat, mereka mendekati kota dua dunia. Naga leluhur senior dan yang lainnya telah kembali. Saat mereka mendekat, para ahli di atas kota dua dunia memperhatikan mereka dan segera membuka susunan penghalang untuk membiarkan mereka masuk. Setelah masuk, dia menemukan bahwa alam surga dan suku dewa jahat tidak melakukan gerakan apapun selama 100 tahun terakhir. Mereka telah berada dalam kebuntuan. Lalu, semua orang pamit. Kali ini, banyak di antara mereka yang mengalami perjumpaan kebetulan di Gunung Akhirat. Khususnya di pulau terakhir, Pulau Akhirat, banyak orang mendapat kesempatan dan perlu mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan dan mencernanya. Naga leluhur itu pergi dan kembali ke sarang Zulong. Ia perlu menggunakan buah kehidupan untuk memulihkan luka-lukanya. Waktu merupakan hal terpenting, dan leluhur dewa non-manusia akan mampu pulih secepat mungkin. Lu Ming, Xian Yanxing, Dandan, Lu Xiangqiang, dan yang lainnya akan tinggal di kota dua dunia untuk sementara waktu. Lu Ming, aku juga akan pergi. Aku sekarang adalah Kaisar Surgawi Bintang 6. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke puncak alam Kaisar Surgawi. Aku akan pulih ke puncakku sebelumnya. Dandan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Dandan, ini untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang ke Dandan. Dandan mengulurkan tangan dan mengambilnya. Saat dia membukanya, tercium aroma obat yang sangat kuat. Pupil mata Dandan mengecil, memperlihatkan ekspresi berapi-api, dan dia berseru, ini adalah buah kehidupan. Nak, bagaimana kamu mendapatkan buah kehidupan? Dia ingat Lu Ming tidak ada di sana saat mereka bertarung memperebutkan buah kehidupan. Diam, pelankan suaramu, Lu Ming melirik Dandan, untungnya, hanya ada mereka berdua di sana dan tidak ada orang lain. Siapakah aku? Izinkan aku memberitahumu. Aku punya banyak buah kehidupan. Lu Ming berkata dengan puas. Benar-benar, Dandan merasa skeptis. Omong kosong, tentu saja itu benar. Anda dapat menggunakan buah kehidupan ini untuk mengembalikan kultivasi Anda ke puncaknya. Kata Lu Ming, buah kehidupan tidak hanya mampu menyembuhkan luka, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mencuri kekayaan surga dan bumi. Bahkan, jika orang yang tidak terluka memakan buah kehidupan, efeknya akan tetap sangat luar biasa. Ini dapat membantu orang memperkuat fondasi mereka, mengembangkan potensi mereka, meningkatkan fondasi mereka, dan bahkan menerobos ranah kultivasi mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2519 Bahasa Indonesia. Bab 2519, Bab 2518 Keraguan tentang kultivasi. Jika kau benar-benar punya lebih, berikan aku satu lagi. Mata Dandan berbinar dan dia mulai melihat tubuh Lu Ming. Aku tahu kamu serakah. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Hei, apa maksudmu dengan keserakahan yang tak terpuaskan? Perang dengan ras alien sudah dekat, dan aku melakukan ini untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tidak jauh dari alam setengah dewa di zaman kuno. Jika kau memberiku buah kehidupan lagi, aku pasti bisa menerobos ke alam setengah dewa. Dandan berteriak. Baiklah, aku akan memberimu satu lagi. Lu Ming melambaikan tangannya dan kotak giok lainnya terbang ke Dandan. Dandan melihatnya dan menelan ludahnya. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan yang lebih bersemangat. Cepatlah tersesat, tidak ada yang lain. Lu Ming memarahi. Akhirnya Dandan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Setelah Dandan pergi, Lu Ming menemukan Xian Yanxing dan memberinya 2 buah kehidupan. Basis kultivasi Xian Yanxing berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Meskipun Xian Yanxing tidak terluka, dia dapat menggunakan 2 buah kehidupan untuk melepaskan potensinya dan membantunya menerobos ke tingkat setengah dewa.
Setelah itu, Lu Ming memanggil gelembung-gelembung, Lu Xiangqiang, Ouyang Moli, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya masing-masing memberikan satu. Kultivasi Lu Xiangqiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya belum terlalu tinggi. Setelah mengonsumsi buah kehidupan, mereka pasti akan berubah dan memiliki potensi yang tak terbatas. Di masa depan, jalur kultivasi mereka pasti akan lancar dan peningkatan mereka akan cepat. Setelah itu, Lu Ming kembali ke benua Yuan dan memberikan orang tuanya dan Qiu Yue masing-masing buah kehidupan. Dengan bantuan Lu Ming, orang tua Lu Ming awalnya telah memurnikan buah kehidupan. Kultivasi mereka telah meroket dan mereka telah menembus semua penghalang. Hanya dalam waktu sebulan, mereka telah menerobos ke alam bijak bela diri. Buah kehidupan itu sungguh luar biasa. Bahkan Dewa Bela Diri pun sangat terpengaruh olehnya, sehingga khasiat obatnya dapat terlihat. Menggunakannya pada Martial Emperor sama saja dengan membuang-buang anugerah dewa. Namun, Lu Ming tidak peduli. Terlebih lagi, mustahil bagi Kaisar Bela Diri dan orang suci bela diri untuk memurnikan buah kehidupan. Jika mereka memakannya, tubuh mereka mungkin akan meledak karena kekuatan obatnya. Namun, dengan bantuan jalur dominasi Lu Ming, tidak ada masalah. Lu Ming baru merasa puas ketika Li Ping dan Lu Yuntian berhasil menembus alam orang bijak bela diri dan rentang hidup mereka mencapai lebih dari 100.000 tahun. Terlebih lagi, khasiat obat buah kehidupan itu terlalu luar biasa. Mereka masih jauh dari kata sempurna. Di masa mendatang, kultivasi mereka pasti akan meroket. Dengan bantuan buah kehidupan, pemahaman mereka terhadap hukum sangat cepat. Kalau saja diberi waktu, menerobos ke alam bela diri tertinggi akan menjadi hal yang mudah. Adapun Qiu Yue, Lu Xiangqiang, dan yang lainnya, kultivasi mereka juga akan meningkat pesat dalam beberapa hari mendatang. Setelah satu putaran, Lu Ming telah memakan 15 buah kehidupan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lu Ming menenangkan diri dan memikirkan jalur kultivasinya berikutnya. Dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah mengolah teknik misterius 7 dewa dan menerobos tubuh fisik. Dia telah mengolah tubuh fisiknya hingga ke puncak alam Kaisar Surgawi. Langkah selanjutnya adalah mulai menerobos ke alam dewa bela diri. Namun, tingkat ketujuh dari teknik misterius 7 dewa hanya memiliki 4 kata, 10.000 yuan dalam satu kata. Ini membuatnya garuk-garuk kepala dan tidak tahu apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk meletakkan tubuh fisiknya dan menekuni jalur dominasi. Dia hanya berada di puncak alam Kaisar di Dao Penguasa. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, lukisan Jingyu merupakan referensi Dao seorang penguasa, sehingga lebih mudah untuk dikultivasikan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming mulai fokus memahami jalan sang penguasa. Sekarang setelah dia mencapai puncak Kaisar, langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Lu Ming fokus pada kultivasinya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Lu Ming berhenti berkultivasi dan ekspresi keraguan melintas di matanya. Saat dia menekuni jalur dewa, dia merasakan seperti ada energi kuat di dunia yang menghalanginya untuk menerobos. Kekuatan itu tampaknya adalah kekuatan dunia ini, kekuatan Dao Surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan dunia ini mencoba menghentikanku? Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat dan tidak bisa mengerti. Dia mulai merasa sedikit cemas, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Sekarang leluhur suci non-manusia telah kembali dengan 11 buah kehidupan. Dia dan leluhur suci Blue the Heart pasti akan memakannya untuk memulihkan kultivasi mereka. Begitu mereka pulih, pertempuran yang mengejutkan akan terjadi di antara kedua belah pihak. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Lu Ming harus membuat terobosan dalam kultivasinya sebelum itu. Dia harus membuat terobosan dalam tubuh fisik dan Dao dominasinya. Kalau tidak, dia tidak akan sebanding dengan leluhur dewa non-manusia dan leluhur suci yang berdarah. Ayo kita tanya pada leluhur naga. Lu Ming berencana untuk bertanya kepada naga leluhur tentang hal itu. Selain itu, ia masih memiliki sejumlah besar buah kehidupan. Ia berencana untuk memberikan sebagian darinya untuk meningkatkan kekuatan tempur alam surga sebanyak mungkin. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming bergerak dan mencabik-cabik ruang.
Tidak lama kemudian, dia tiba di sarang Zulong dan terbang menuju gunung tempat Zulong tinggal. Ketika dia tiba di aula pada titik tertinggi, sebuah sosok melintas dan menghentikan Lu Ming. Itu adalah salah satu dari 10 binatang pertempuran teratas, 5 elemen kilin. Senior, saya ada urusan. Saya ingin mengunjungi leluhur naga senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Naga leluhur senior sedang memulihkan diri dalam pengasingan. Aku khawatir tidak nyaman baginya untuk menemuimu. 5 elemen kata kilin, apakah kamu menyembuhkan luka-lukamu dalam pengasingan? Lu Ming menghela napas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bertanya kepada Zulong ketika dia pertama kali kembali. Tidak apa-apa, pada saat ini, sebuah sosok melintas, sosok naga leluhur muncul. Senior, kamu, kilin bintang 5 terkejut, ini hanya proyeksi diriku. Tubuh utamaku sedang memurnikan buah kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukaku. Naga leluhur tersenyum, Lu Ming dan 5 elemen kilin menghela napas panjang lega. Wuxing, kamu boleh pergi, kata Zulong. Ya, 5 elemen kilin membungkuk dan menerima perintah itu. Kemudian dia pergi. Lu Ming, mengapa kamu mencariku? Zulong tersenyum. Senior, aku datang kali ini karena aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Zulong. Zulong mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Saat berikutnya, matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar. Awalnya, dengan temperamennya, tidak banyak hal di alam surga yang dapat membuatnya terkejut seperti ini. Namun, ada hal-hal seperti itu di cincin penyimpanan yang diberikan Lu Ming kepadanya. Ini karena Lu Ming memiliki total 100 buah kehidupan di cincin penyimpanannya. Lu Ming telah memperoleh total 180 buah kehidupan. Sebelumnya ia telah menggunakan 15 buah dan masih memiliki 165 buah tersisa. Lu Ming menyimpan 65 untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada leluhur naga. Buah kehidupan, ini adalah buah kehidupan, banyak sekali. Sang naga leluhur bergumam pada dirinya sendiri dan bahkan napasnya menjadi berat. Lu Ming, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak buah kehidupan? Zulong berkata dengan tidak percaya. Saya mengalami pertemuan yang tak terduga di Pulau Yellow Springs. Saya telah menjarah semua buah kehidupan yang dihasilkan pulau itu selama bertahun-tahun. Aku akan memberikan buah-buah kehidupan ini kepadamu, senior. Kamu dapat menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukamu. Lu Ming tersenyum dan melanjutkan. Tidak, ini terlalu banyak, simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Kata Zulong, junior ini sudah menyimpan beberapa. Lu Ming tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2520 Bahasa Indonesia. Bab 2520. Bab 2521 Rahasia Dewa Bela Diri. Zulong terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, kita sudah memperoleh 7 buah. 5 buah saja sudah cukup bagiku untuk menyembuhkan luka-lukaku. Namun, dalam perang kuno, banyak ahli alam surga terluka parah dan esensi kehidupan mereka rusak. Sudah bertahun-tahun mereka tidak dapat pulih. Buah-buah kehidupan ini dapat diberikan kepada mereka. Dengan cara ini, kekuatan alam surga dapat ditingkatkan secara signifikan. Kalau begitu, terserah senior, kata Lu Ming. Dia memberikan buah-buah kehidupan ini kepada Zulong karena alasan yang sama. Lu Ming, kali ini kau telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi alam surga. Jika kau punya permintaan, sampaikan saja kepada kami. Zulong tersenyum, senior, saya benar-benar punya pertanyaan. Berapa 10.000 yuan yang harus dikembalikan kepada seseorang? Lu Ming bertanya, 10.000 yuan kembali menjadi 1. Zulong mengukur Lu Ming dan bertanya, kultivasimu sudah mencapai tahap ini, kan? Tunjukkan padaku. Baiklah, Lu Ming mengangguk, otot-ototnya bergetar dan ki serta darahnya bergejolak seperti naga, auranya mengejutkan. Inilah kekuatan tubuh fisik, kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu emas yang menyilaukan, dao dominasi Lu Ming dilepaskan secara ekstrim. Bagus, 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 wajah naga leluhur dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata, bagus. 3 kali,
Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Lu Ming sangat kuat. Sekarang setelah dia memastikannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tubuh fisiknya adalah puncak Kaisar Surgawi, dan dao dominasinya juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih sangat muda. Dia mengerti bahwa dia telah meremehkan Lu Ming. Lu Ming kemungkinan besar telah memperoleh kesempatan yang tak terbayangkan dalam perjalanan ke dunia bawah ini. Namun, semakin kuat Lu Ming, semakin baik bagi alam surga, dia semakin bahagia. Lu Ming, kultivasimu pasti telah mencapai titik kemacetan. Zulong bertanya, benar sekali, tolong beri aku beberapa petunjuk, senior. Lu Ming mengangguk, ya, langkah selanjutnya dalam perjalanan tubuh fisik Anda adalah alam dewa bela diri. Jika Anda ingin menerobos ke alam dewa bela diri, Anda harus memiliki pemahaman tentang alam ini. Alam dewa bela diri berbeda dengan semua alam sebelum alam dewa bela diri. Alam dewa bela diri dikenal sebagai dewa, tetapi sebenarnya telah mencapai alam lain. Sebelum alam dewa bela diri, Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah langkah pertama kultivasi. Ketika Anda mencapai puncak alam Kaisar Surgawi, Anda telah menyelesaikan langkah pertama. Alam dewa bela diri adalah langkah kedua kultivasi. Zulong menjelaskannya secara rinci. Lu Ming mendengarkan dengan saksama dan terkejut pada saat yang sama. Pelatihan sebelum menjadi dewa bela diri hanyalah langkah pertama. Menjadi dewa bela diri adalah langkah kedua. Bukankah itu berarti bahwa langkah kedua kultivasi juga memiliki banyak alam? Alam dewa bela diri sangat istimewa. Alam ini terutama mengolah kekuatan surgawi. Kata Zulong, kekuatan Sen. Lu Ming merasa bingung. Ia memikirkan kekuatan yang digunakan oleh naga leluhur dan leluhur dewa dari ras non-manusia. Kekuatan itu sangat kuat. Apakah itu kekuatan dewa? Ya, kekuatan Sen. Namun, jika Anda ingin mengembangkan kekuatan Sen, Anda harus menggabungkan 10.000 elemen menjadi satu. Apa itu Lu elemen kembali menjadi satu? Artinya mencampur dan menggabungkan semua kekuatan menjadi satu. Seperti hukum, wasiat, dao agung, dao surgawi, seni surgawi, kekuatan fisik, kekuatan dunia, dan sebagainya. Tidak peduli kekuatan atau sistem apa yang Anda kembangkan, pada akhirnya, Anda harus menggabungkan semuanya menjadi satu dan mengubahnya menjadi kekuatan tingkat yang lebih tinggi, yaitu kekuatan surgawi. Hanya dengan mencapai langkah ini seseorang dapat melangkah ke alam dewa bela diri. Faktanya, apa yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, atau dewa setengah, telah mencapai langkah ini. Mereka telah menyatukan banyak elemen menjadi satu dan menyalakan seberkas api surgawi di tubuh mereka. Kata Zulong, semuanya harus bersatu. Maka, dunia kecil di tubuhku. Lu Ming bertanya dengan kaget. Segala sesuatu harus digabung menjadi satu dan diubah menjadi kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi adalah yang tertinggi dan kuat. Kekuatan dunia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kekuatan surgawi. Jalan dewa yang kau kembangkan akan berubah menjadi kekuatan dewa saat kau melangkah ke alam dewa bela diri. Itu adalah kekuatan dewa yang sangat mengerikan. Zulong sedikit iri ketika mengatakan ini, tetapi segera berubah menjadi desahan. Sayangnya, mustahil bagi dewa untuk lahir di dunia ini. Tidak mungkin melahirkan dewa. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Ia merasa bahwa ia akan segera bersentuhan dengan beberapa rahasia inti. Zulong menghela napas lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kondisi alam surga, alam primordial, atau alam dewa jahat tidak dapat mendukung terobosan dewa. Dengan kata lain, kondisinya terlalu buruk, dan yang paling dapat mereka lakukan adalah berkultivasi ke alam setengah dewa. Kamu hanya bisa berkultivasi sampai tingkat setengah dewa. Lu Ming kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, kalau begitu, senior, kamu dan leluhur dewa ras asing itu. Anda hanya ingin tahu bagaimana kami mencapai alam dewa bela diri. Bukan, itu karena kami bukan dari alam surga atau alam dewa jahat. Kami datang dari luar. Dan saat kami datang, kami sudah berada di alam dewa bela diri. Kata Zulong, apa, kali ini, Lu Ming benar-benar tercengang. Naga leluhur, leluhur dewa, dan dewa bela diri lainnya tidak lahir di alam surga atau suku dewa jahat. Mereka datang dari luar.
Ini di luar dugaannya, apakah itu alam semesta yang sunyi di luar sana? Banyak pikiran yang terlintas di benak Lu Ming. Dia teringat beberapa kata yang pernah dikatakan Baiya kepadanya. Senior, apakah itu berarti kita bisa keluar dan menerobos? Lu Ming bertanya. Zulong menghela napas lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang, kita tidak bisa keluar, tidak bisa keluar." Lu Ming bahkan lebih bingung. Masalah ini melibatkan banyak hal, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa mendatang. Zulong menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Karena itu, tidak cocok bagimu untuk mengolah tubuh fisikmu sekarang. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengolah, kamu hanya dapat mencapai alam setengah dewa. Itu tidak akan memiliki pengaruh yang menentukan pada situasi keseluruhan. Sekarang, kamu harus fokus mengolah jalan dominasi. Selama kamu menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kamu akan memiliki harapan untuk bertarung melawan dewa bela diri. Setidaknya, kamu dapat melakukannya di alam surga. Lu Ming menenangkan pikirannya dan menekan keraguan di dalam hatinya. Dia berkata, "Senior, ketika aku mengolah jalan seorang penguasa, aku selalu merasa bahwa dunia ini menghalangiku. Seolah-olah Dao Surgawi menekanku. Aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Itu wajar. Ini karena Dao dominasi terlalu mendominasi." Kata leluhur naga, Dao penguasa dapat menguasai dunia dan sangat mendominasi. Bahkan di luar, itu adalah kekuatan yang langka. Dao surga takut. Apakah kamu takut? Benar sekali. Begitu kamu berhasil menembus alam Kaisar Surgawi, kamu akan dapat menguasai dunia ini dengan Dao penguasamu, termasuk Dao Surgawi. Itulah sebabnya Dao Surgawi takut dan ingin menekanmu serta mencegahmu untuk menerobos. Itulah sebabnya mengapa kesengsaraan surgawi begitu dahsyat ketika Anda menerobos ke alam tertinggi bela diri. Dao surgawilah yang menghentikan Anda. Zulong menjelaskan. Lu Ming tercerahkan. Tidak heran jika sangat sulit baginya untuk menerobos ke ranah marsial supreme. Kekuatan kesengsaraan surgawi berada di luar imajinasinya. Alasannya adalah karena Dao surgawi takut. Lu Ming juga terdiam.